misalnya saya udah pernah ngajar ya, saya mau pakai melanjutkan lagi whiteboard yang kayak pakai kemarin aku ngajar gitu, kayak pakai lagi namanya ya kapannya gitu. Nah saya tinggal klik choose from price. Wah ini nara wah ini saya punya udah ada ini kan bersama Bulan Beliga Nah, saya diklik ini makanya aku masuk ke Jamboard yang bersama kuadrat tadi. Mo neraka pa sila mo ini Tapi kalau masih baru, itu klik start a new whiteboard. Nanti ya, ketika ibu klik start ini nanti, itu akan muncul. Nah, ini akan otomatis muncul kalau dia menggunakan untuk belajar ADP. Nah, sebaliknya klik share on. Kenapa? Supaya semua yang mendapatkan link nanti di message ini, di pesan, itu akan bisa ikut kolaborasi gitu. Nah, dan kita juga bisa atur main di posisinya dia sebagai apa. Apakah cuma bisa melihat aja atau mengotak-atik? Nah, di sini kita ngaturnya. orang saja apa yang di bidang seni dan budaya itu. Nah, jadi baru selanjutnya Nanti ada facility juga dengan penggantian yang penggantian papan tadi tapi dia tidak dia di luar dari ini ya ini background ya. Nah, kalau mau nambah papannya arahkan saja nanti action di lapang itu saya tidak tahu kamu punya kegiatan yang selama bagaimana seni budaya ini baru. Iya, ini untuk ganti papannya Bu. Kalau mau ganti background nanti gue kirim dari deskripsinya kira-kira di seni budaya itu satu bang kita masukkan sendiri juga boleh. nanti kita kirim dulu bahwa baru nanti terjemahkan semaunya begini-begini kalau bisa tambahkan ini juga bisa saya tambahkan ini juga bisa jadi upload sendiri yang menarik misalnya nuansanya kita jadi ini kayak kartu di pinggir-pinggirnya kalau kita pentas di itu maka jadi itu nggak ada masalah. selama Nah, udah isi penuh kita clear frame makanya bersih lagi seperti biasa. kalian ke arah situ saja kalian latihan Boleh Bapak Ibu kalau lagi ayo. saya punya nih notebook tidak bisa connect untuk kerja Udah itu penuh nih jadi gitu kan. bagaimana Ya masukkan foto di sini ya. notebook kan tapi apanya bagus mengetik biasanya bagus iya cuman connect ke internetnya yang ini saya boleh minta kayaknya atau besok dulu baru ini Jadi kalau kita jelasin nih dia karena kasih biasanya ingat saya kan saya sibuk pokoknya datang saya kita bahas. semua Nah, gini. Oke. Ini Oh, satu jurusan, intinya Pak? kan, Satu kita jurusan, clear Pak? frame. dengan asinol saya pikir satu jurusan pulang oh maksudnya iya satu jurusan iya oke Ada lagi yang bahas gitu. Gue ada mau ditanyakan lagi seputar Jamboard, Google Meet dan kalender. Sudah sukses. Nanti mau dipraktekkan Ibu kalau ada kendala kita Oke, baik. Kita bisa masuk ke Google Site. Makasih Rina. Iya, sama-sama Ibu. Education IGI Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara. Maaf ya Bapak Ibu, suara saya agak ngepas dari batuk. Jadi kesannya kayak suara kaki. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memaparkan tentang Google Sites atau situs, yaitu sebuah tool atau menu atau fitur dari Google Application yang memberikan website atau mini blog. Jadi Bapak bisa membuat website
selama ini mungkin Bapak Ibu mengetahui dengan adanya specification Bapak Ibu bisa membuat website blog pribadi pelajaran Bapak Ibu atau blog sekolah dengan akun belajar.id secara gratis. Kelebihan dari akun belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang mendidik satu ilmunya tadi dari PWE pembelajaran Saya juga 175. Iya. teknik pendidikan variasi dalam pendidikan. Baik, Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Bisa Bapak Ibu tadi ada jembol, kemudian masih banyak lagi ya tool lain dari nah yang saya gunakan ini saya bagi. Oke, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Aku semua itu baru sekali banyak. Kalau saya sudah terlihat di Mas Puranda Sudah tampil Bapak Ibu. Kasih dia kantor. Telepon sama saya ada berdiri. Terus begini. Satu teman Karena ini tampilan saya sudah di akun belajar.id, maka tampilannya sudah ada classroom, sudah saya add ya fotonya, kemudian ada drive-nya yang nah kita masuk ke aplikasi Google Atau Bapak ada perlu dong Bapak sebetulnya. di situs bahasa Indonesia. besok saya. Jadi di Google ini Bapak Ibu ada halaman kosongnya. Tapi besok saya bantu pada screen. Tapi skill ke saya bantu screen. Baru kami langsung urut. Terus besok saya perlu Masih memakai banyak lagi berkurang nih, sudah bisa lihat di galeri berapa template. Ini gunaannya dikembalikan lagi sekreativitas, seinovasi Bapak Ibu menciptakan bagaimana membuat website atau mini blog dari baik peserta didik maksud saya maupun oleh orang lain apakah di sekolah kita atau orang di luar sekolah kita. Kita belajar yang kosong ya Bapak Ibu, pilih icon plus tanda tambah. Ini tergantung jaringan Bapak Ibu. Ini jaringan saya semua. Oke Bapak Ibu, ini tampilan dari Google Slide. Dia. Ya, ini situs tanpa judul. Nanti kita lupa nama dokumen situsnya apa. Kemudian ini ada header, judul halaman dari segmen mau kita buat apa. Nanti kita buat nama situsnya akan muncul di sini. Bisa tambahkan logo. Bapak Ibu, ini Ando dan Rebo. Kemudian ini untuk tombol pratinjau atau review. Ini link situs yang akan kita bagikan. Kemudian ini situsnya mau dilihat oleh orang lain kan, sama seperti dari Google Slide ini bisa dibagikan dengan orang lain kan. Ini setelannya, image, alat pengakses lihat saja, mode, warna atas atau bawah ya Bapak Ibu. Kemudian setiap kita lakukan perubahan atau edit di situs ini atau di site ini, kita harus selalu mempublikasikan. Artinya dia terjadi perubahan dan akan ditampilkan dengan tampilan yang baru. Ada sisipkan halaman dan tema. Sisipkan ini kita bisa masukkan kotak teks, kemudian gambar, kemudian sematkan bisa dari lihat seperti ini.
URL atau sematkan kode kan. Kalau gambar bisa upload, bisa pilih dari sistemnya site, kemudian drive, ini kita ambil dari drive kita, apa saja file yang sudah diupload di drive kita, ada saya, drive atau dibagikan. Oke, Bapak Ibu, untuk penggunaannya. Oke. Kemudian tata letak, ini dia, ada gambar, baru teks, kontennya ya Bapak Ibu. Ada 2 gambar, baru ada di gambarnya ada teksnya. Ini bisa Bapak Ibu explore. Ini hanya ada gambar tanpa teks ya Bapak Ibu. Template-nya seperti ini. Ini teks yang diciutkan, nanti bisa tampilannya. Ini kita membuat daftar isi. Ini carousel page yang bergerak. Kita bisa membuat tombol. Tombol ini artinya kita beri nama, kemudian kita hyperlinkkan. Jadi kalau kita tekan tombol itu, dia menuju ke halaman yang mana. Ini kemudian pemisah, ini placeholder. Kemudian kita bisa masukkan YouTube, di kalender juga. Kemudian mana kita ada misalnya. Dan dokumen. Spreadsheet, kah? 9E. Halaman. Ini kita akan tampilkan di sini membuat halaman dari set atau situs kita. Kemudian tema Bapak Ibu seperti ini. Tema ini kembali lagi kepada kreativitas Bapak Ibu. Ada modelnya seperti ini. Pilih. Ini Aristoteles. Kalau diplomat seperti ini. Kalau vision seperti ini. Kemudian kalau rata seperti ini. Dan aplikasi. Jadi dikembalikan lagi ke Ibu membuat web pembelajarannya yang eye-catching atau tampilannya menarik. Coba dengan vision Ibu. Oke, ini dia. Nah, saya mau buat judulnya misalnya Guru Sosiologi. Bapak Ibu, ini ada teks nama, ada judul, berubah. Oh iya. Kemudian judul bisa kecil, itu dikembalikan lagi ke Bapak Ibu. Oh yang apa namanya? Kemudian ada ini jenis huruf, ada boleh dipilih yang mana. Kemudian ada ukurannya, bisa ditebalkan, miring, underline, kemudian bisa dikasih warna, Bapak Ibu, teksnya. Ini, Ibu. Itu tadi. Tengah atau ketika orang lain mengklik portal sosiologi ini bisa disisipkan link mana Bapak Ibu. Ini dihapus nilainya, ini ada jarak antar baris, kemudian tambahkan coret atau hapus format Bapak Ibu. Nah tadi nama situsnya Bapak Ibu, kembalikan lagi Bapak Ibu. Misalnya di sini portal guru sosiologi, misalnya saya masukkan situsnya materi pelajaran. Bisa kita tambahkan logo Bapak Ibu ya. Saya pilih dari upload, artinya sudah ada file logo di PC atau laptop Bapak Ibu ya, misalnya ini Bapak Ibu nih sudah masuk. Ini tadi dia kita buat nama situsnya, maka akan Pak di sini nama situsnya Bapak Ibu. Nah ini header bisa kita ubah gambarnya, misalnya ada upload. Tadi
tadi seperti logo tadi, mungkin Bapak Ibu mau membuat header tembakau boleh, atau pilih gambar dari yang ada di Google Set ini. Bapak Ibu tidak mengubahnya tidak apa-apa, kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Misalnya saya pilih ini, pilih ini Bapak Ibu. Membaca nih bintangnya. Jenis headernya Bapak Ibu boleh sampul seperti ini, spanduk besar, spanduk aja, atau judul. Lihat spanduk. Oke, sudah jadi kita membuat header dari web kita. Bagaimana kita memasukkan tadi blok pembelajaran kita pilih halaman. Nah, setiap Google Site itu sudah ada halaman bukanya, nanti akan tampil di sini Bapak Ibu. Kita boleh menggantinya, misalnya mau beranda atau home, itu kembali ke Bapak Ibu mau seperti apa. Kembali kan sekarang mau subscribe. Makan kue tuh. Kalian dari Bapak Ibu, Iya, Pak. tadi publikasikan. Oke, kita mempublikasikan situs Anda. Bapak Ibu mau sesuai dengan judul situsnya atau mau dirubah? Terserah Bapak Ibu. Misalnya mau dirubah tadi. Bapak Ibu kan, kalau portal aja, nah dia merah. Artinya terlalu pendek, atau bisa juga nanti merahnya sudah digunakan oleh orang lain namanya. Jadi kita harus membuat yang unik sesuai apa namanya mata pelajaran Bapak Ibu. Berasa pun kunci motor di sana. Membaca ini dia, publikasikan. Oke, publikasikan. Ketika melakukan publikasi terjadi perubahan ya, kita tadi sudah mempublikasikan, makanya tidak ada perubahan. Oke. Selanjutnya kita ingin, karena tadi pembelajaran portal guru sosiologi, apa sih yang membuat Bapak Ibu di sini? Misalnya materi kelas 10 selesai. Ini dia Bapak Ibu nampak. Apa Bapak Ibu? Home. Ini dia materi. Nah, seperti ini. Bapak Ibu. Nah, karena ini materi kelas 10 kan apa aja materinya disesuaikan sama 1 tahun itu apa aja. Kita buat halaman baru Bapak Ibu. Misalnya saya bab 1 ilmu ini selesai. Tapi kalau tampilannya kok tidak masuk ya di materi kelas 10 gitu kan Bapak Ibu, ya, kita masukkan, kita klik kiri, drag and drop, kita masukkan ke sini. Nah, lihat Bapak Ibu, sudah ada nggak tampilan? Nah, ketika kita mouse Bapak Ibu atau Pak Ibu yang pakai jari jemari, nah, langsung nampak dia ini. Bapak Ibu, itu juga misalnya ingin tambah bab 2. Bab 2 itu lingkungan sesat individu dan ini kita masukkan lagi di pola ini. Jadi, ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik
Nah, bab 1 sama bab 2. Oke, kita mau mengisi bab 1-nya Bapak Ibu. Ya. Setiap halaman ini Bapak Ibu bisa diganti. Bapak Ibu headernya mau seperti apa, itu dikembalikan Bapak Ibu. Kemudian misalnya ini terlalu tidak eye-catching, boleh. Silakan Bapak istilah saya oprek. Mau dibuat sebagaimana tampilannya misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu bisa bisa kita tarik ke atas, kita atur Bapak Ibu semenarik mungkin. Seperti itu ini Bapak Ibu. Nah, apa yang mau kita isi? Nah, di sini kita tadi sisipkan tadi halaman ya Bapak Ibu. Misalnya kita di sini mau membuat pengantarnya dulu atau pendahuluan, boleh kita pilih tata letaknya seperti ini. Kita upload misalnya gambar Macam ini. Boleh juga. Oke Bapak Ibu. Coba refresh sedikit lagi. Kemudian apa pendahuluannya? Misalnya kita buat di sini. Oh ya, Ibu. Saya Bisa kecil kan Bapak Ibu. Dan sebenarnya saya ingin pendahuluan tentang sosiologi apa. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini misalnya tidak diperlukan Bapak Ibu, ada ini kita hapus. Nah, seperti ini jadinya. Bu, kemudian kita ingin menambah ya halaman kebanyak ini, kita mau pilih letak yang bagaimana. Misalnya kita mau memasukkan teks. Saya ingin memasukkan di sini KD pengetahuan dan KD keterampilan. Bapak Ibu, masukkan ke sini. Dan apa foto dasarnya? Ini Bapak Ibu. Kalau mau digabungkan dasar sama fungsi keterampilan yang boleh. Kalau mau dipisah boleh, kita tambah ke teks berikutnya. Ini dituntut tadi ide kreativitas Bapak Ibu. Oke, dan hasilnya ini diwarnai Bapak Ibu. Ini ada di sini. Kita mau warnai. Nah, bisa dikasih ruler. Oke. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini dikembalikan lagi kreativitas Bapak Ibu. Oke, setelah benar, misalnya mau apa di undo ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Misalnya mau masukkan materi. Misalnya materinya sudah ada di slide Bapak Ibu, tapi slide ada di yang mana uang ya ringannya. Nah ini dia, ini slide saya tentang materi ini. Kita klik aja, kemudian sisipkan. Seperti ini. Bapak Ibu tinggal
tinggal diatur ya, bisa sampai sini slide-nya kan. Ini kemudian habis ya pemodulnya, kita mau masukkan misalnya YouTube, Ibu sudah channel atau pakai channel kembalikan lagi ke Bapak, mau pakai yang mana Ibu kan. Bapak Ibu, kemudian kita setelah ini kita memasukkan ada misalnya link tugas atau apa, bisa pakai menggunakan embed, atau Bapak Ibu sudah ada di drive-nya tentang materi yang mau disiapkan di ini, Ibu tinggal langsung terkoneksi dan kita miliki. Ini apa saja yang sudah kita Nah, dalam materi ini saya membuatnya masih di saya itu tadi, saya migrasi atau saya sync ke drive saya yang belajar ID. Saya pakai cara ini dia tadi, sematkan Ibu, ya, sematkan, sorry, tadi sematkan. Saya sudah punya link formulir-nya, sudah materi ini Bapak Ibu. Masukkan, membaca oleh sistem, kita klik, kemudian sisipkan. Dia seperti ini. Jadi Bapak Ibu, nih. Seterusnya Bapak Ibu mau oper-oper masukkan gambar, kita coba masukkan map ya Bapak Ibu, misalnya peta. Misalnya saya memasukkan sekolah saya SMA Negeri 1 kemudian Bapak Ibu pakai satelit misalnya. Nah, kalau pakai satelit ini Bapak Ibu memang seperti ini kondisinya ya Bapak Ibu, pohon kelapa sawit. Kita pilih ini supaya agak berwarna gitu kan. Jadi, sekolah saya, kan? Nah, Bu mungkin mau kalau ketika mengklik ini dia masuknya ke sini, kita menunggu tombol di home tadi Bapak Ibu. Ya, ini kan ada tombol ini, kita pilih tombol. Tunggu dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita milih tombol, kita harus tahu ini dulu home ini linknya apa. Kita salin link di sini, Bapak Ibu, salin link. Kita pilih tombol namanya, harus tahukan, sisipkan Bapak Ibu, nah publikasikan supaya dia bisa. Kalau tampilannya seperti ini Bapak Ibu nggak usah panik ya Bapak Ibu, kasihkan aja, akan selalu di tampilannya sudah yang terbaru, sudah perubahan. Ibu, ini dia, ini home. Kemudian kita ingin materi, oke, kita pilih dulu tadi materi, kan yang satunya ini, kita salin dulu linknya, ini apa? Ini salin link,
Ibu, kemudian ke home. Sorry, akan jadi Ando. Oke, kita ke sini. Oke. Seringnya. Ibu. Kemudian kita pilih tombol home. Oke, tombolnya materi. Gas dulu. Hilang si home dia tuh. Dan setelah tombolnya home. Besarnya ke atas. Ini tergantung Bapak Ibu mau kemana, mau di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini dia, baru publikasikan. Ini Bapak Ibu, publikasikan kembali. Oke, coba kita lihat nih Bapak Ibu. Ini kita salin, kita buka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita klik home, jadi home. Di home ini kembalikan Bapak Ibu. Kalau kita klik materi kelas 10, nah, sini dia linknya. Kalau Ibu mau belajar lebih dalam tentang Google Sheets, di Sumut ada itu workshopnya Pak Ibu. Dan jadi Bapak Ibu akan menghasilkan sebuah mini blog atau web pembelajaran. Seperti itu. Di sini ada yang menanyakan Bapak Ibu. Dasar-dasarnya Bapak Ibu, kalau yang lebih dalamnya harus ikut memang workshop. Nah, dasarnya seperti itu. Bagaimana blog. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu, tapi ini saya masih akun yang email yang biasa, ini apa situs saya. Jadi boleh lihat. Itu hasil dari ikut di Sumatera Utara. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan tentang Google situs atau site? Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa praktik ya membuat Google Site-nya, mini blog pembelajarannya di peserta didik, tinggal klik itu aja langsung nampak. Ya kan? Mau di Bapak Ibu buat blog sekolah juga boleh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi blog buat website yang mau bayar per tahun. Sudah ada kok di Google Workspace Education kita yang dikasih oleh pemerintah dengan drive penyimpanan yang unlimited ya. Kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin untuk pembelajaran kita peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak jenuh, tidak bosan, ya kan? Karena kita variasi dalam pembelajaran. Gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Berarti ada blog semua ya. Bu Dewi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya. Oke, Ibu Suwarni. Ya, Silakan Ibu. ya. Terima kasih atas yang diberikan. Ya Ibu. Untuk Google
situs ya. Ya. Benar. Ini kalau misalnya berarti makanya kita sudah punya blog pribadi. Nah, apakah bisa digabungkan dengan ini ataukah harus mulai dari awal? Enggak, tadi ada yang sematkan. Ibu misalnya sudah punya blog, ya kan Bu, blog yang dari blog.com kan? Ya kan, di blog kan? Ya Ibu ini aja situsnya ini, link situsnya kan aja di blog Ibu atau kebalikannya. Blog Ibu sematkan di Google Sheet Ibu di sini tadi yang disisipkan. Ya. Gitu. Kalau misalnya kita buat blog baru lagi dari Google Doc ini, berarti boleh kalau Ibu mau ini. Kita harus apakah harus menulis kayak kita di blog pribadi kita harus menulis baru upload ataukah boleh materi dari internet bisa ganti ini? Bisa, ini kan ada sematkan Bu. Wikipedia misalnya kita mencari apa dengan URL atau sematkan kode. Ini dia. Di blog kita kan juga kan embed. Mendaftarnya itu Enggak daftar ini dengan akun Ibu. Oh ya, langsung dari ID ya. Iya benar. Kan nggak pakai daftar. Iya. Tinggal kita kasih nama aja ya. Iya benar. Seperti apa blog kita? Karena kita ada komunitas MGMB, belum ada pelajaran. Berarti tinggal kita kolaborasi. Kolaborasi. Nah, iya benar. Iya benar Bu, benar. Jadi nanti teman-teman yang masuk di anggota MGMB harus masuk di sini kayak guru itu kan? Kita bagikan, kita undang kawan kita di sini. Jadi semua tool di GWE ini Bu, semua toolnya kan Ibu kan sudah sudah memberikan, bisa berbagi ya, misalnya dari ini kita bisa kolaborasi dengan kawan-kawan kita. Terima kasih Bu Gusti. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu, hari ini sudah saya jadwalkan di 3 ya Bapak Ibu. Ini ada latihan soal, kemudian ada tugas praktik besok, tapi tenggat waktunya Bapak Ibu karena tanggal 30 penutupan ya Bu Rina. Kita sama orang PPG panitia besarnya dan Pak Made, Pak Joseph. Jadi Bapak Ibu ini sudah bisa mengerjakan tugas praktiknya gampang-gampang kok, cuma screenshot, nggak payah-payah. Baru tanggal 29-nya besok juga Bapak Ibu uji kompetensi, gitu ya Bu Rina. Kalau yang punya akun belajar ada tips and triknya Bu Rina, misalnya remedial supaya yang terbaca akun belajar.id-nya nilainya yang minimal 80 ke atas. Mungkin Bu Rina ada tips and triknya berbagi pada kawan-kawan kita di sini. Saya stop share ya Bapak Ibu, share screen-nya. Jadi kalau ada yang ditanyakan boleh japri ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya baik, serem ya, trik untuk ini lolos. Baik, jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan kita nanti, ya, untuk UK, jadi itu yang pasti belajar lah ya, yang pasti nomor 1 itu belajar. Terus yang kedua itu, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa gunakan yang kedua. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu. Ya kita itu dinyatak lulus kalau nilainya itu 8 hasil UK-nya ya. Nilai UK-nya 80 ya Bu Mona. Iya benar, minimal 80 ke atas. Praktek juga sama 80. Jadi Bapak Ibu nanti hasil dari praktek kalau di bawah 80 kita kasih kesempatan 1 hari atau 2 hari ya Bu Mona perbaikan ya. Akan terbit sertifikat. Iya, baru nanti bisa keluar sertifikatnya seperti itu. Jadi kalau untuk UK ya Bapak Ibu, itu materinya adalah materi dari sesi 1 sampai 3.
Jadi untuk ya mungkin 1 sampai 3 maksud saya, untuk UK-nya nanti Bapak Ibu mungkin bisa maaf saya stop record dulu. Soalnya ini behind the screen. Jadi kalau untuk UK-nya supaya nyaman ya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu bisa buat UK-nya itu dikerjakan dulu di akun biasa, akun Gmail biasa. Ya, untuk apa? Anggap aja seperti simulasi seperti itu, dikerjakan di akun Gmail biasa. Nah, sambil nanti lihat skornya, skor akhirnya berapa. Jadi nanti ketika udah lihat skor akhirnya berapa, kita nanti tahu salahnya di mana gitu. Nah, setelah kita udah bisa perbaiki kesalahan kita, silakan remedial kerjakan kembali dengan akun belajar ID. Nah, ini ada banyak kasus seperti ini kemarin. Contoh waktu saya pelatihan ngisi di diary ya, di diary juga diasaan. Bu Ina, ini saya udah sempat ngisinya itu dengan menggunakan akun belajar, tapi nilai saya rendah gitu kan. Nah, lanjutnya gimana gitu, saya mau remedinya. Saya jawab, harusnya ke Ibu, saya bilang harusnya Ibu ngerjain pakai setelah itu kalau misalnya mau remedi baru akun belajar. Tapi jikalau misalnya akun belajarnya udah sempat dipakai baru remedi menggunakan akun biasa, itu bisa. Karena nanti di dalam formnya itu Pak Ibu ada disuruh ngisi akun belajar kita apa gitu loh. Jadi dia tetap akan membaca akun belajar juga. Jadi syaratnya memang yang mengerjakan boleh akun biasa, tapi Bapak Ibu di situ ada nanti akun belajar ID-nya diminta. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari saya itu saja. UK itu adalah materi dari unit 1 sampai 3 dan apa yang sudah kita presentasikan di sini. Berikutnya tentang keamanan berinternet ya Bu Mona. Itu topik ada di unit 1 kalau saya tidak salah, tentang unit 3 ya. Tentang keamanan berinternet. Saat ini kan sedang marak-maraknya ya kita di safety dalam berinternet itu kita kalau bisa senyaman mungkin. Yang pertama adalah phishing, kita menghindari phishing ya kan. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita gitu kan, kita tertarik dengan informasi-informasi misalnya pelatihan atau apa, tapi kalau sumbernya tidak resmi sebaiknya Bapak Ibu tidak usah ikutin. Kenapa? Karena ketika kita ngisi form di situ, itu pasti akan kita mengunggah data-data pribadi kita seperti nomor email. Nah, itu yang sangat berbahaya saat ini Bapak Ibu, apalagi misalnya kita tidak memiliki safety guard yang ini ya untuk email kita. Banyak orang sekarang itu emailnya beli handphone, email dibuat, tapi kadang-kadang yang ngisi emailnya orang counter, sering kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal itu tersinggung ke handphonenya kita gitu. Jadi dari sekarang kita coba aman berinternet. Jadi ketika kita membeli handphone, ketika membuat email, buatlah email kita sendiri. Belajar buat email kita sendiri. Siswa kita banyak yang ngerti. Jadi password itu Bapak Ibu kalau bisa jangan orang lain yang isi. Ini sering sekali terjadi ya guru-guru. Seperti Guruku ID. Banyak sekali akun-akun terkait. Misalnya PNS ya Bu Mona, kita ada akun Simpek ya. Ada akun MySub BKN, ada akun Guruku ID, Belajar ID. Ini kadang guru sangat remeh sekali ya Bapak Ibu, maaf. Sangat remeh sekali, nanti nggak mau kerja, memang mungkin basicnya saya kurang ngerti, apakah malas atau nggak mau tahu, saya nggak ngerti. Sering sekali itu saya sendiri sering nemui kendala. Akhirnya saya itu kalau kayak akun belajar, pokoknya terkait akun itu beberapa guru itu ada tuh sama saya save. Jadi saya save, seringnya mereka nyuruh nanti minta tolong orang TU, tolonglah buatin punyaku, isiin simpeknya atau apanya. Akhirnya orang yang tahu akunnya dia gitu loh. Padahal itu adalah akun resmi terkait data-data kita kan, kayak Simpek, MySub BKN, itu kan akun yang sangat vital sekali gitu loh. Kayak akun GTK kita gitu. Ini kadang orang lain yang kita suruh isi, kita bahkan nggak tahu passwordnya apa, kan bahaya Bapak Ibu sebenarnya. Itu tolong dari sekarang Bapak Ibu hati-hati dengan akun. Kenapa? Saat ini teknologi digitalisasinya sangat tinggi sekali ya. Phishing, nanti orang akan menggunakan akun kita untuk hal-hal yang tidak baik, yang rugi kita sendiri.
Bahkan itu yang sering terjadi, Gmail yang ada di handphonenya aja dia nggak tahu itu passwordnya apa gitu loh. Sama Akhirnya seperti ini Bapak Ibu sering dapat di WA kan, dapat bantuan dari Kemdikbud. Nah, itu semua phishing ya Bapak Ibu. Kita resmi bantuan Kemdikbud itu dari Dapodik, Bapak Ibu. Itu dia. Jadi jangan apa bijak. Saya kok dapat di grup chat itu men-share informasi, karena segala sesuatunya kalau kita di lembaga kependidikan ini pasti kita bantuan itu dari Kemdikbud, itu dia, dari Dapodik itu yang resminya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Mau itu nanti akun kita diretas gitu oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Nah, terus yang kedua adalah pengamanan akun pribadi kita. Contoh ini Bapak Ibu, akun Belajar ID kita ya, nanti ke depannya kan banyak interaksi dari kita kalangan pendidik. Kita udah banyak grup-grup, bahkan dari informasi dari kementerian. Saran saya gunakan, kalau Bapak Ibu nanti waktu aktivasi akun belajar itu akan sering muncul itu, sandi Anda tidak kuat. Seperti itu. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau saya pribadi saya punya 2 sandi. Jadi kalau sempat orang tahu bahaya sih sebenarnya. Saya punya 3. 1 untuk PIN ATM, transaksi untuk perbankan. Itu mau apapun itu saya sama. Mau pakai Dana, saya mau pakai misalnya pakai OVO, saya pakai M-Banking atau apapun itu sama semuanya. Tapi saya pilih itu yang orang tidak akan mikir bahwa itu sandi saya bukan ke sana arahnya. Jadi tidak tanggal lahir saya, tidak seperti itu. Sesuatu yang memang jadi cuma 1 itu aja, tapi berlaku untuk semua karena kita manusia pasti sering lupa kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah akun vital. Akun vital ini untuk digital. Jadi untuk segala akses dunia digital saya punya 1 password itu untuk akses akun. Jadi itu sama semuanya, nggak ada yang beda. Kenapa? Saya khawatir nanti ketika saya mau kotak-katik sana sini saya sendiri bingung kan gitu. Jadi saya tidak pernah beda-bedain, tetap sama. Yang terakhir adalah password untuk aplikasi. Jadi saya bedain nih Bapak Ibu. Aplikasi yang dimaksud di sini adalah contoh seperti Canva, saya masuk ke Quizizi, itu kan sifatnya aplikasi sampingan ya, gitu kan. Bukan sesuatu yang sifatnya primer seperti itu. Jadi kalau yang di aplikasi-aplikasi seperti itu, saya punya sendiri passwordnya gitu dan lebih simpel. Kalau misalnya terkait akun-akun penting gitu kan, seperti GTK, terus nanti SIM PKB saya, MySpark BKN saya, SIM-pack-nya saya, akun belajar, Gmail pribadi saya, Gmail saya juga saya buat 2 yang pribadi. 1 itu yang khusus memang benar-benar pribadi. Bahkan saya buat tingkat keamanannya sampai tingkat 3. Jadi orang kalau mau masuk ke situ tuh ada 3 tingkat keamanan yang saya buat. Gitu. Nah, jadi itu Gmail pribadi saya yang benar-benar di situ semuanya gitu, fokus informasinya di situ. Nah, satu lagi akun Gmail saya itu khusus saya ngikuti pelatihan-pelatihan gitu loh. Pelatihan-pelatihan yang tapi tidak di bawah naungan kementerian, yang tidak resmi, tidak Simio, tidak kementerian, tidak PMPTK gitu. Itu saya buat 1 akun sendiri yang memang tingkat safety-nya tidak seaman safety yang saya pribadi gitu. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena akun Facebook saya sendiri pernah diretas orang gitu. Makanya kenapa saya mengangkat di saat seperti ini. Apalagi dengan pandemi banyak orang yang kurang gerak gitu ya. Akhirnya yang dilakukan adalah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau selama jagalah akun kita gitu, apalagi hal-hal yang vital Bapak Ibu tolong kayak SIM PKB-nya itu tolonglah jangan orang lain yang mengaktifasi, jangan orang lain yang nyimpan passwordnya. Ini kadang-kadang kita remeh sekali tapi tanpa kita sadari bahwa data-data vital kita di sana semua loh Bapak Ibu, kan seperti itu ya. Jadi tolong itu untuk keamanan kita di dunia internet saat ini. Dan itu yang berikutnya adalah bijak untuk melihat informasi. Ketika kita melihat informasi, kita lihat dulu sumbernya apakah layak dipercaya, datanya otentik atau tidak. Ketika datanya benar-benar otentik, sumbernya bisa dipercaya, boleh kita lanjutkan ke orang lain untuk kita sebar atau kita share. Tapi ketika tidak ada data otentik, itu hanya penjabaran pendapat seseorang dan belum tentu validasinya benar, sebaiknya jangan di-share Bapak Ibu. Kenapa? Saat ini UUT sangat ini ya, IT itu sangat cukup mengikat kita dengan apa ya kita bagi di dalam konten-konten media sosial seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru
bijaklah berbagi hal-hal yang positif sehingga itu nyaman untuk kita semua. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya di mana itu ketika di UK itu akan dibahas di uji kompetensi tentang keamanan berinternet. Seperti itu Bapak Ibu tambahannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, kita ini pertemuan terakhir. Jikalau ada yang mau, iya Pak Trianto. Ya silakan Bapak. Iya. Bu, ini mau tanya Bu, mau tanya. Kemarin kan kita ada ujian setiap ada pelatihan. Nah, pertanyaan saya Bu, karena kita kan mungkin ada yang nilainya mungkin tinggi, ada yang sedang kan Bu. Nah, gimana dengan kita yang di bawah rata-rata ya, dapat 70, 75, 76, atau 77? Apa itu perhitungan untuk kita lulus nanti di pelatihan ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya baik. Kalau untuk penilaian Bapak Ibu yang hanya itu 80 praktek dan UK ya Bu Mona ya. Praktek dan UK Pak yang pasti wajib 80. Jadi kalau yang lain kan di setiap unit itu sifatnya latihan ya. Tapi kalau untuk UK dan praktek itu wajib minimal 80 baru dinyatakan lulus Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kalau memang sudah selesai prakteknya bisa diselesaikan malam ini Bapak Ibu, itu jauh lebih baik. Jadi kan kita bisa nanti saya sama Bu Mona bisa sama-sama mengecek pekerjaan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki, masih ada waktu untuk memperbaikinya supaya besok fokus mengerjakan uji kompetensinya seperti itu. Adakah yang lain yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oh ini kemarin saya mau ngasih informasi, ada yang ngejapri saya ya. Ada yang ngejapri saya yang bilangnya gini, Ibu saya boleh ikut pelatihan Google Master Trainer. Nah seperti itu. Jadi saya jawab pelatihan yang sedang diadakan saat ini adalah namanya GWE, Google Workspace for Education gitu kan, kerjasama IG dengan kementerian. Nah itu GMT atau Google Master Trainer itu beda lagi Bapak Ibu gitu. Nah itu memang seperti yang sedang saya dan Bu Mona ya, ini sedang menuju ke level 2 ya Bu Mona. Nah itu memang melalui seleksi Bapak Ibu. Tidak banyak juga pesertanya. Kita kemarin tuh 300 hanya se-Indonesia. Dan itu akan tereliminir dengan sendirinya kita. Banyak yang nggak kuat ya mundur sendiri, mundur teratur sendiri gitu. Bayangin aja Bapak Ibu, 1 minggu itu 56 slide yang harus kita selesaikan. Belum lagi tugas teorinya, ujiannya 1 minggu itu. Dan selama 4 minggu. Belum lagi kita harus melakukan pengimbasan kemarin akun belajar seperti itu kan, dengan punya target misalnya sekian dan itu dianalisis setiap harinya, benar-benar ekstra sekali memang. Jadi pada akhirnya ya terjadi eliminasi sendiri kan gitu. Nah proses seleksinya juga ketika kita mengisi form, nanti ada formnya. Saat ini sudah selesai apa belum ya Bu Mona pendaftaran batch 5? Sudah tutup ya. Orang sudah pengumuman ya. Sudah pengumuman. Jadi nanti ketika kita ngisi formnya Bapak Ibu, di situ nanti akan ada tesnya gitu. Jadi bukan kita ngisi form langsung diterima, enggak gitu. Jadi kita isi formnya, nanti situ ada tesnya lagi. Nanti berdasarkan hasil tes itulah mereka menganggap kita layak atau tidak. Dan situ ada esai juga. Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut grup penggerak, hampir mirip lah. Jadi yang mau kita rancangan kita apa, motivasi kita apa, itu banyak yang harus diisi. Jadi berdasarkan esai kita dan hasil tes kita ketika ngisi form itu, disitulah mereka menseleksi apakah kita layak atau tidak untuk masuk dalam pelatihan Google Master Trainer gitu. Jadi seperti itu. Dan saya kurang tahu apakah tahun depan, sepertinya dari Pak Steve tahun depan sudah tidak ada ya Bu Mona ya, tahun ini ya. Mungkin kayaknya kemarin sementara seperti itu. Jadi masih, karena saat ini untuk posisi GCT di Indonesia masih 30 orang gitu. Jadi saat ini hanya sampai tahun ini sih kabarnya sampai batch 5. Nanti kita nggak tahu lagi kapan akan dibuka lagi untuk Google Master Trainer di Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Karena memang masih sedikit sekali, GCT-nya baru 30 ya kemarin itu dari informasi dari Revo Indonesianya. Dan untuk GCT berikutnya itu hanya bisa 100 orang. Mudah-mudahan kami bisa sampai ke sana. Ini sedang persiapan ujian-ujian seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya harap kita semua, saya suka ya kalau ada Bapak Ibu itu kita semangat untuk maju gitu. Hanya saja buatlah tim Bapak Ibu. Kalau kita dalam kelompok orang yang mau maju saling support, kita pasti akan
terikut maju semua. Kami sendiri ini ada tim sendiri ya Bu Mona, belajar sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Padahal sambil meriksa pekerjaan peserta, saya sendiri sama Bu Mona juga sama. Selain saya sedang trainer untuk GWE Bapak Ibu, saya juga sedang ngelatih trainer untuk Microsoft 365 sebenarnya gitu. Jadi bisa dibayangin gitu, berbarengan semuanya. Sambil saya juga sekarang ini sedang jurnal BIMTEK dari kementerian juga gitu. Jadi aduh, capeknya nggak ketulungan. Cuma ketika kita bergabung dengan komunitas orang-orang yang mau maju, yang selalu semangat belajar, kita saling support. Jadi kayak kita kemarin tuh, kita buat grup sendiri untuk pengurus-pengurus IG yang kebetulan masukkan di GMC Indonesia. Kita saling support gitu, sama dari Sumatera Utara. Ayo, lagi yang satu lagi drop, misalnya aku nggak sanggup, disemangatin. Ayo, kamu bisa, kamu bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu saya bilang komunitas itu penting sekali. Ketika komunitas kita slow down, ya kita slow down. Tapi ketika komunitas kita orang-orang yang mau maju, walaupun kita lelah, kita akan ikut tarik pelan-pelan untuk ikut maju terus gitu, walaupun saat. Jadi itu penting ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu juga bisa nanti coba membuat komunitas-komunitas seperti itu. Kalau misalnya Bu Rina, boleh nggak kita buat komunitas orang Bu Rina, Pak Bu Mona di situ isi masuk, boleh, silahkan Bapak Ibu. Saya senang kok bisa berbagi informasi. Saya senang kalau guru-guru di Indonesia dimanapun itu sama-sama mau maju. Capek, pasti capek Bapak Ibu, tapi lelah itu akan terbayar dengan prestasi yang kita buat dan karya yang kita hasilkan. Lelahnya pasti sekali, pasti sangat lelah sekali. Oke. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin motivasi dari saya dan Bu Mona. Kira-kira ada yang mau kita bahas Bapak Ibu, yang mau ditanya dari pertemuan pertama sampai ketiga, karena hari ini kita pertemuan kita yang terakhir ya, virtualnya, walaupun diskusi bisa kita laksanakan di WA. Oke, Pak Septrianto lagi. Silakan, Bapak. Ini ada level 2 nggak, Bu? Level 2, Bapak. Jadi kalau GWE ini, Bapak, nanti itu ada batch ya. Ini batch 1 gitu. Karena kan kemarin kita cuma buka pendaftaran 2-3 hari ya, Bu Mona, kemarin GWE IG ya. Mendadak sekali, memang hanya 2-3 hari. Banyak sudah kita pembukaan, grand opening, itu banyak yang ngejapriin mau daftar. Nanti kita akan buat batch 2. Nah, Bapak kan sudah ikut nih yang level yang saat ini di GWE 1-nya gitu kan, batch 1. Kalau Bapak lulus di batch 1, nanti ketika IG buka lagi di batch 2, Bapak bisa pilih nanti level 2 gitu. Kalau Bapak lulus di level 1 ini ya, kalau mudah-mudahan lulus ya Bapak Ibu semua di sini ya. Nah, ketika Bapak lulus di sini di level 1 ini, nanti ketika GWE IG buka di batch 2, ada pilihan level 2, Bapak Ibu boleh pilih di level 2. Mungkin di bulan Agustus, mungkin kayaknya kemarin Mapade di batch 2 mungkin akan diadakan ya Bu Mona. Iya. Ya, ini kami barengan Bapak Ibu, level 1 sama level 2-nya barengan untuk yang batch yang ini gitu. Nanti di bulan Agustus ada lagi level 1 sama level 2 juga gitu, tapi batch-nya beda gitu. Jadi ya belajar di level 2 juga beda. Nah, nggak seperti ini mungkin kan dasar-dasar tool dari GWE. Kalau yang level 2-nya lebih dalam lagi. Itu dia. Mungkin di level 2 nanti ketika di sheet kita itu sudah eksplorasi semua spreadsheet. Di Google Dokumen mungkin saya akan eksplorasi lebih lagi ya Google Dokumennya seperti itu. Juga nanti dalam penggunaan fitur-fitur yang lain nanti ada tambahannya lagi Bapak Ibu. Ya, saya pernah semalam ikut sedikit berbagi ya Bapak Ibu, ikut pengimbasan di level 2 dengan Cak Rahmat dari Surabaya. Itu level 2-nya menggunakan aplikasi SAC ya Bapak Ibu, Smart App Creator. Di dalamnya dimasukkan itu Google Slide, Google Doc, itu dimasukkan di aplikasi itu. Jadi dia hasilnya berupa aplikasi pembelajaran mata pelajaran yang kita ampuh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Beda-beda. Trainernya memberikan tugasnya seperti apa, tapi yang pasti lebih dalam lagi mengeksplor tool-tool yang ada di GWE. Itu pasti. Ya. Oke. Jadi diikutin aja Bapak Ibu, kalau masih tetap di grup, nanti kita pasti akan berikan informasi-informasi terkait pelatihan-pelatihan. Ya, semoga lulus, semangat Bapak, lulus. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin dibahas? Jadi Bapak Ibu nanti dalam eksplorasi apa ya, fitur-fitur Google, baik itu tadi form, slide, termasuk juga Google Meet,
itu dilihat di add-on aja Bapak Ibu. Di add-on itu coba Bapak Ibu, saya pengen butuhnya ini gitu. Bapak tinggal cari, Bapak Ibu cari add-on untuk apa gitu misalnya gitu. Kayak saya kemarin ya, yang saya bilang saya cari add-on untuk matematika misalnya. Nah, kalau misalnya di dokumen, kita pasti nemu ini kan keganjalan. Aku pengen seperti ini gitu. Nah, mungkin bisa cari coba add-on di Google Dokumen untuk keperluan misalnya langsung merubah ke Google Form. Apa sih nama add-on yang paling bagus? Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari overview yang dibuat seperti itu. Sama juga kayak kemarin add-on untuk mengirim file secara serentak misalnya gitu. Itu mungkin bisa kita cari add-onnya apa. Jadi lebih kepada eksplorasi add-on juga seperti itu Bapak Ibu, supaya lebih optimal. Ya, ada lagi Bapak Ibu atau bisa kita tutup? Kalau ini Bu tanya sedikit. Iya Ibu Suwarni silakan. Yang untuk materi besok ujian besok itu praktek ya? Praktek apa ya Bu? Kalau untuk praktek itu sudah dipost Ibu Mona? Praktek udah. Praktek sudah dipost ya Ibu, bisa dilihat di bagian penugasan ada praktek. Bisa dicicilin. Kalau UK uji kompetensi besok baru kita akan share link untuk UK-nya uji kompetensinya Bapak Ibu. Saya sarankan seperti tadi, coba kerjakan dulu dengan akun biasa, lihat cek nilainya. Kalau nanti cek di mana salahnya, walaupun nggak ada jawaban ya Bapak Ibu, yang ada cuma skornya berapa, salahnya yang di mana, sama kayak kita kerjakan Google Form biasa. Nanti Bapak Ibu boleh perbaiki dengan menggunakan akun belajar ID-nya, seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang dari NTT, itu nanti pilih trainernya Ibu Gusti Dewi Mona Lisa. Untuk Bapak Ibu yang dari Kalteng, itu nanti ada pilihan trainer ya. Trainernya itu Khairina Lubis, seperti itu Bapak Ibu. Supaya tidak salah, karena itu sesuai dengan data. Ya Bapak Setrianto lagi, silahkan Bapak. Ya, Ibu ini saya mau Bu. Saya itu kemarin 2 hari rasanya mengerjakan prom itu nggak bisa pakai ID Bu, malah katanya di situ koneksi internetnya tidak ada. Padahal saya kan pakai wifi, akhirnya saya menggunakan akun yang biasa, yang bukan belajar gitu. Nah, gimana itu Bu? Misalnya besok ujian, saya pakai akun yang mana nih? Misalnya nggak bisa di akun yang punya pelajar. Maksudnya ujian yang mana nih Pak? Mengerjakan yang di unit ya Pak ya? Ya, yang ya. Latihan di unit ya? Ya. Ya, sebenarnya Bapak itu tidak ada kendala ya Pak ya, mau kita gunakan akun belajar atau akun biasa, itu tidak ada kendala. Hanya saja itu paling sering terjadi itu terkait dengan jaringan internet atau traffic yang padat, biasanya seperti itu Pak. Jadi boleh dicoba diulang kembali, seperti itu. Refresh aja. Atau di refresh bisa. Atau kita kan suka tuh di histori penjelajahan kan banyak mencari, kita hapus. Cache-nya diperbaiki. Iya, itu dia. Kita hapus, kadang itu mempengaruhi seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu yang masih penasaran dengan materi yang kemarin gitu. Ya, semoga Bapak Ibu mudah-mudahan bisa dapat nilai yang memuaskan semua ya. Dan kita bisa ketemu lagi, tetap semangat Bapak Ibu belajarnya. Semoga kita ketemu lagi di level 2. Dan harapannya Bapak Ibu ilmu yang ada di sini bisa diimbaskan ke rekan-rekan yang lain. Ya, itu yang paling penting. Karena ilmu kalau kita pakai sendiri, manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi ketika kita ilmu kita bagi-bagi, itu menjadi amal yang panjang untuk kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya kira kita cukupkan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ar. Sesi foto dulu. Iya, foto dulu. Iya. Ntar ya, saya atur dulu layoutnya supaya bisa muat. Bu Suwarni dibuka kameranya sama 19 lainnya. Diatur-atur. Tiga.
Oke, senyum terbaiknya Bapak Ibu. Pose terbaik, senyum terbaik, semangat terbaik. Oke, siap. 1, 2, 3. Satu lagi. Wait, sebentar saya cek dulu. Bentar ya Bapak Ibu, maaf. Diulang, Bu. Oh, ulangnya siap Pak. Ya, saya jaringannya lelet, Bu. Oh iya, Siap Pak Andi. Ya, kita ulang. Perlu Pak kayak Andi bebas lagi di Bapak. pantai. Oh, lagi di pantai. Udah Bapak di awan, terlalu tinggi. Baik ya. Oke, yang terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu lagi. Udah. Oke, sudah. Oke. Ya, manis semangat semuanya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu Rina. Iya, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Rina, Semuanya Bu semangat ya, Bapak Ibu. Dewi Mona Lisa. Apapun Sampai jumpa. Situasinya di tempat kita masing-masing, kita harus semangat ya Bapak Ibu untuk generasi penerus bangsa dan juga untuk pendidikan kita ya Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Ibu Rina, Ibu Dewi Mona Lisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa lagi. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Gerak ya Pak ya. Saya penasaran nih. Bu Mona Lisa, Bu Rina, nanti kita buat satu grup ya. Oh boleh Bapak Ibu, kalau ada yang mau bergabung silakan, ayo kita buat grupnya. Oke deh, siap. hanya bertiga. Nah, karena kami harus ini Hanya bertiga. bertanya, iya baru Iya. dulu ya. Grup WA-nya nggak dihapus kok. Kecuali Bapak Ibu yang keluar dari grup ya. Iya. Mungkin maksud Bapak ini apa sih? Ini guru penggerak atas nama siapa ya Pak? Dari kemarin saya Pak Damsil, Damsil Tukan. Iya, baik. Ya, nanti kita akan buat grup khusus ya Bapak Ibu. Kalau memang ada yang pengen grow up, pengen Bu Yiyi. kita saling support satu sama lain, boleh dibuat grup. Senang Siap. juga Bapak Ibu yang dari timur. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua, berprestasi dan berkarya semua. Selamat siang. Siang.